definisi Injil secara mendasar. Mendasar itu secara esensial. Tidak boleh tidak, harus seperti itu maksudnya. Lalu tapi juga komprehensif, bukan hanya Injil tangan, Injil kaki, Injil mata, Injil sosial, Injil kepala, Injil kesehatan, Injil sakit hati, itu hanya serpihan-serpihan Injil, tapi komprehensif. Dan walaupun dia komprehensif, dia integratif, ya, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Semua pengajaran kita, khotbah kita tentang kebangkitan, kematian, kenaikan Kristus, semua topik tentang Injil tidak bertentangan satu dengan yang lain, karena itu integratif. Nah, itu maksudnya. So, what is the meaning of the gospel? Saya sudah jelaskan di buku, saya lebih lebih luasa menjelaskan itu. Saya tidak ulangi, luas, saya katakan setan pun nggak bisa hafal. Karena arti Injil ini lengkap. Karena mengapa begitu? Karena ya saya masuk komprehensif. Komprehensif mendasar apanya? Minimal saya menjelaskan 13 pokok mendasar dari arti Injil. Lalu integratif, apakah bertentangan? Makanya saya harap bahwa mahasiswa program master ada sekitar 20 lebih orang, Bapak Ibu mengkritisi definisi saya ini. Apakah ada inkonsistensi atau ada antagonis pertentangan internal, ada ketidaksesuaian, flow-nya, alur pikirnya, ya silakan Bapak Ibu mengkritisi. Apakah ada ketidakkonsistenan, oke ya? Itu yang master. Lalu yang doktor sekali lagi, Bapak Ibu merumuskan by yourself, by your own self, mengenai what is the meaning of the gospel, tetapi artikan secara secara mendasar, komprehensif, dan juga integratif. Disitulah pegangan kita. So we have gospel. Tidak hanya kata-kata singkat, tetapi satu cara pikir Allah. Nah, kita harus semestinya, jangan harus, itu tergantung Roh Kudus lah. Roh Kudus jangan diharuskan. Kita semestinya dan berharap dengan humble, memiliki Injil secara utuh, secara mendasar, secara integratif, secara komprehensif. Dan itu akan nampak pada cara berpikir kita, cara berlaku kita, cara kita mengajar materi khotbah, ceramah, seminar, itu akan nampak. Dan konsisten, not inconsistency. Ya. Maka itu saya bilang, iblis nggak bisa hafal, karena definisi Injil saya ini panjang. Ini dan ini lagi. Oke. Artinya yang tidak hafal. Nah, selanjutnya, saya ke materi selanjutnya. Ada 13 pokok utama. Ini yang namanya fundamental, yang mendasar. Ya, tidak boleh tidak. Ini at least 13. Maybe 15, maybe 18. Mungkin lebih dari itu, tapi bagi saya, 13 pokok Injil yang mendasar ini sudah cukup mewakili. Harap masih ada yang lain. Ya, Bapak Ibu temukanlah. Oke, tadi saya sudah bahas ini. Ya, saya katakan ini cawat-cawat. You know, cawat nutupi bagian kemaluan itu cawat. Ya. Tapi kita berusaha menutupi kemaluan karena dengan agama. Tapi Tuhan terang-terangan melihat kemaluan kita. Artinya nggak tahu malu. Ketelanjangan kita hanya dapat di-cover oleh darah Yesus, oleh Kristus, oleh Injil. Agama tidak bisa menutupi ketelanjangan manusia di hadapan Allah. Tetap telanjang. Tuhan transparan melihat kita karena dosa. Dan filsafat pun, perbuatan baik, dan bla 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 bla. Itu cawat. Cawat. Hanya cawat kok dibanggakan. Hanya cawat kok keluar dana banyak ya. Berjuang beragama hanya cawat loh. Itu sedih banget. Tapi ya nanya buta rohani. Jangan marah-marah orang buta rohani. Oke, ya, saya sudah bahas. Ada 13. Itu pokok-pokok esensial. Bukan sial, esensial poin tentang pokok Injil. Nah, sekarang yang ke-13 ini, Injil adalah kabar baik mengenai hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Itu tapi pokok yang ke-13. Kebanyakan orang
mengajarkan tentang keselamatan dari Injil hanya polas. Padahal ini hanya akhir. Harusnya dari bawah, dari awal, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Oke, saya nggak jelaskan lagi. Nah, saya mulai dengan kesimpulan. Ini aneh kan? Mulai dengan kesimpulan. Seharusnya mulai dengan pembukaan atau pengantar. Saya mulai dengan kesimpulan. Artinya kesimpulan yang saya kemukakan, kesimpulan dari pembahasan materi tadi. Materi yang ke-9. Nah, ketiga pokok yang menjelaskan arti dari Injil di atas yang tadi, 13 pokok itu, yang ditarik, diekspos dari definisi Injil, tidaklah dipahami secara berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh. Ya, satu kesatuan yang utuh. Inilah Injil, bukanlah potongan-potongan kebenaran. Injil bukan potongan-potongan kebenaran. Injil juga bukan kulit Injil, tetapi jantung Injil. Tadi saya tanya, termasuk evaluasi diri saya, Stefri, you khotbah setahun berapa kali? Dan setahun itu, oke, you khotbah, katakanlah kamu khotbah Stefri, setahun itu ada 50 kali. Dari 50 kali khotbah, kamu khotbah Injil yang kulit Injil berapa persen? Dan kamu khotbah jantung Injil berapa persen? Kalau kamu khotbah kulit Injil, hidupmu sama saja dengan bukan hamba Tuhan. Karena yang bukan hamba Tuhan bisa membicarakan kulit Injil. Misalnya kebahagiaan, rahasia bahagia suami istri, mengatasi kenakalan anak remaja, itu kulit Injil. Dan itu bisa dibuat oleh para ahli psikologi anak, bisa diterangkan. Tapi kita beda. Kita memberikan Injil kepada kaum remaja. Nah, itu namanya jantung Injil. Dan Pastor Sin sudah menjelaskan ya melalui dengan Ibu Debbie. Ibu Debbie menjelaskan tanpa melihat. Tadi kok saya bilang, kayaknya Ibu Debbie melirik. Enggak, dia sudah hafal semua 1000 ayat. Saya hanya tahu 10 ayat. Itu pun saya hafal hari ini 10 ayat, besok tinggal 8. Ya, itu kebodohan saya lah. Tetapi ya saya katakan itu bukan rumit. Injil itu memang rumit, bukan sesederhana pikiran orang. Injil itu pikiran Allah. Masya Allah kok dianggap gampangan. Injil itu pikiran Allah, cara pikir Allah. Jangan bilang, emang ku pikirin. Enggak. Sulit. Dan itu hanya memerlukan firman yang tertulis. Ya, pikiran Allah itu melalui firman yang tertulis dan Roh Kudus. Roh Allah dan firman Allah itu yang membukakan kita, tapi juga dibarengi tentu dengan disiplin studi yang diakui secara am. Oke ya, pokok-pokok itu satu kesatuan yang utuh dari Allah, oleh Allah, bagi Allah. Gospel adalah dari Allah, oleh Allah, tentang Allah, bagi Allah. Dialami seutuhnya juga oleh orang percaya. Karena itu orang yang percaya kepada Injil adalah orang yang percaya pada semua pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di dalam melalui Yesus Kristus secara utuh. 50.000 halaman tidak cukup. Ya, saya menulis Injil palsu. Ini baru palsu loh. 460 halaman, not enough menampung pikiran Tuhan. Ya, tidak cukup. Maka kita bukan menyederhanakan, tetapi menjelaskan, ya, mendefinisikan, bukan menyederhanakan. Saya tidak menggunakan kata menyederhanakan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan tidak perlu disederhanakan, tetapi dibuat jelas, making it clear by your simple language, by your simple chapter, by your simple explanation. But it's not simple. Yeah, gospel is not simple. Yeah, but not complicated. Nah, tidak complicated. Tapi ya rumit, karena itu memerlukan penyerahan total kepada Allah to understand it, untuk mengertinya. Oke, saya harap ini dipahami. Ini kesimpulan bagian awal. Tadi saya sudah katakan, ya ini saya mau baca ulang. Saya suka kalimat ini. Sebagaimana Injil Yesus Kristus adalah kebaikan terbesar Allah kepada kita manusia, ya demikian pula
pemberitaan Injil adalah kebaikan terbesar kita kepada orang-orang di sesama kita. Jika dokter ini Dokter Budi, ini orang tua kita, betul-betul memberikan kebaikan terbesar kepada pasien, ya hanya dengan cara beritakan Injil. Jangan hanya suntik-suntik. Perlu suntik. Suntik itu penting. Tapi beritakan Injil maha penting. Nah itu. Karena ada Dokter Budi, jadi saya ter-encourage. Oke ya. Kalau kita mengasihi mertua kita, janganlah ajak dia ke Yerusalem. Beritakan Injil. Kalau kita mengasihi istri kita, jangan beli berlian-berlian. Berlian itu penting. Tapi yang maha penting, yaitu Injil. Ya, ini saya harap diingat, karena ini satu mutiara yang saya tuangkan dalam buku saya. Okay. Now, we are going to talk further about theology of the gospel. Topik kedua. Tadi meaning of the gospel. Dalam topik theology of the gospel, Mas, ini baru awal. Ini baru awal lah. Kita sekarang ke topik yang kedua, the presupposition, and starting point and actualization of the gospel. Ya, presupposisi, titik berangkat, aktualisasi Injil. Karena ini theology of the gospel. Okay, the first. Ya, ini pernyataan dulu. Ini kan proposisi lah, bukan presupposisi, ini proposisi. Injil Yesus Kristus hanya dapat dipahami dan diimani oleh orang-orang yang ditentukan dan dipilih oleh Allah tanpa syarat sebelum segala sesuatu diciptakan. Inilah anugerah. Dan inilah Injil. Yang namanya anugerah pasti Injil. Ya, one more time. Yang namanya anugerah pasti Injil. Mengapa Injil? Oh, kabar baik. Anugerah. Cuma-cuma. Bukan cumi-cumi. Cuma-cuma. Anugerah. Ya, itu Injil. Kabar baik. Baik kabar itu dikabarkan. Oke. Mereka yang dipilih diciptakan sesuai dengan maksudnya, dipeliharanya oleh kebijaksanaan dan kekuasaannya yang berdaulat sampai kehendaknya terlaksana dan tergenapi. Ini pun anugerah. Kita hanya bukan boneka kita, salah. Kita bukan boneka. Kita pribadi yang dibuat percaya dan dikerjain oleh Roh Kudus, saya harap dikerjain oleh Roh Kudus dengan firman-Nya, sehingga kita memiliki dinamisitas, memiliki kemampuan mengubah, not by our own power, but by gospel power. Oke? Itu penting. Nah, presupposisi. Kedaulatan Allah untuk memahami teologi Injil, we have to have first presupposition. The first is kedaulatan Allah adalah presupposisi Injil. Kedaulatan Allah pusat gaya gravitasi kajian semua teologi. Semua kajian teologi itu tersedot pada satu tema utama, God's sovereignty. Karena dari kedaulatan Allah, semua pribadi dan karya Allah itu tunggal berasal, beroperasi, dan mencapai tujuannya. Oke, dia Allah yang maha kasih. Tapi maha kasih yang berdaulat. Ia maha kudus yang berdaulat. Ia maha adil yang berdaulat. Kalau keadilannya tanpa berdaulat, ya dia hanya pasif. Tapi karena dia keadilannya Allah itu berdaulat, maka keadilannya itu aktif dan proaktif. Nah, J.I. Packer mengemukakan kebenaran spesifik bahwa Allah berdaulat dalam dunia ciptaannya dan bahwa Allah berdaulat dalam keselamatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tadi saya sudah berkali-kali katakan, Injil itu tidak bicara soal kesembuhan, bukan Injil. Tapi orang yang beroleh Injil bisa mendapat impact daripada Injil, kesembuhan. Tapi kesembuhan bukan Injil, kesehatan, kesembuhan, keberhasilan itu adalah kulit arinya Injil. Itu kulit Injil. Sayangnya banyak orang Kristen hanya puas makan kulit ayam, kulit ari Injil. Sudah bangga, sudah naik mimbar, tapi hanya kulit ari Injil. Dan bertahun-tahun menghabiskan hidup dan karyanya hanya untuk bicara kulit ayam, kulit ari Injil. Harusnya bicara jantung Injil. Dan saya bertobat dalam hal ini. Saya menghabiskan banyak waktu menulis beribu-ribu halaman. Berteologi, betul. Tetapi saya hampir kehilangan jantung teologi, yaitu Injil. The heart of the heart, theology heart
theology, the heart of theology is the gospel. Dan saya bersyukur Tuhan, maka itu tadi ada pertanyaan, Pak Sefri bagaimana dengan yayasan-yayasan misi atau lembaga misi yang sudah tidak sesuai? Saya bilang saya tidak punya hak menghakimi, perlu riset, tapi biarlah Tuhan yang memulihkan lembaga-lembaga misi. Dan saya pun terus-menerus dipulihkan Tuhan. Every day, bukan setiap tahun, setiap hari kita perlu dipulihkan. Ya, dan kita perlu diingatkan bahwa we have power. Wow, power, God's power we have. Ya, kita punya kuasa Allah. Apa itu? Injil. Jangan biasa kuasa Allah. Tiup-tiup kuasa Allah. Itu kuasa tiup. Ya, kuasa Allah itu hamba Tuhan berkhotbah Injil. Itulah kuasa Allah. Tapi kalau rebah-rebah tiup-tiup itu kuasa angin. Kebanyakan angin maka tiup-tiup, masuk angin terus. Kepala angin betul. Ya, sorry, yang terakhir enggak. Itu hanya kidding. Nah, yang kedua, penciptaan, perjanjian, kejatuhan dalam dosa adalah aktualisasi Injil. Nah, ini yang agak mungkin Bapak Ibu para teolog berpikir keras. Karena banyak orang bicara Injil hanya Yohanes 3 ayat 16. Lebih maju lagi, banyak orang bicara Injil dari Kejadian 3 ayat 15. Saya berpikir tentang Injil from the beginning of the Bible, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Memang tidak nampak Injil. Mari berpikir secara teologis. Injil tidak hanya baru dimulai setelah kecelakaan manusia, jatuh dalam dosa. But the gospel was in God's mind before this world created. Sebelum dunia dijadikan. Injil sudah ada. Tapi baru diaktualisasikan pada penciptaan atau pada ini. Oke. Saya mengkritisi pada penciptaan. Dan manusia diciptakan segambar dengan Injil. Belum pernah dengar? Manusia diciptakan segambar dengan Injil. That's the God's mind. Tetapi kemudian manusia berdosa. Kemudian muncul Injil, aktualisasi Injil, kan kita tahu ada fulfillment, ada prophecy, ada fulfillment, ada consummation. Nah, kembali ke tadi. Penciptaan adalah aktualisasi Injil dan perjanjian Allah sudah itu Injil. Bagaimana mungkin Allah yang maha dan kita hanya yang maha? Ya, dia maha, lalu dia kok mau membuat perjanjian kita, menciptakan kita sesuai dengan Injilnya, sesuai dengan gambarnya. Ini Injil. Kalau kita diciptakan seperti kodok, bukan Injil. Manusia diciptakan sebagai manusia, memiliki sesuai dengan gambar Allah, gambar Injil. Inilah Injil. Sorry to say, bahwa gambar Allah pada manusia itulah Injil. Belum pernah ada teolog bicara begini, tapi kita harus berani bicara kebenaran, tapi dipertanggungjawabkan. Sorry, kalau Injil itu baru muncul setelah kejatuhan manusia dalam dosa, itu namanya Tuhan ikut program kita. Kalau Injil itu muncul setelah human being fell into sin, berarti Injil itu hasil kecelakaan manusia. No, for me, Injil itu sudah ada dalam pikiran Allah, dalam kekalan. Baru teraktualisasi pada penciptaan, pada perjanjian, dan pada kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, oke. Ini buat hal yang barulah, ya baru. Providensi Allah adalah pemeliharaan Allah atas Injil dan pemerintahan Injil atas dunia. Nah, kita sering bicara Injil itu Matius, Markus, Lukas. Tadi ada my senior, Pastor Pendeta Dr. Robi, bertanya, Pak, bagaimana dengan Injil dan Injil-Injil yang lain, Injil-Injil sinoptik? Bagus, pertanyaan bagus. Kita bisa membuat theology of the gospel, biblically or systematically. If we formulate the gospel according to biblical, so kita bisa begini. Theology of the gospel according to the book of Matthew. Theology of the gospel according to the book of Luke. Theology of the gospel according to book of
John, okay? Itu biblical theology of the gospel. Tapi kita juga bisa bicara bahwa theology of the gospel according to the synoptic gospel. Nah, karena memang utuh, ya. Oke, sambil menjawab. Tadi juga, apa pohon itu pohon kiasan? Ini yang pertanyaan kepada Pastor Sin. Pohon itu pohon kiasan atau no? Adam dan Hawa, Taman Eden itu real. Ya, jangan jadi liberal. Adam dan Hawa, Taman Eden, pohon itu, buah itu, nggak tahu buah apel atau buah apa. Yang penting buah pohon betul-betul buah. Tetapi poinnya bukan soal buah, tapi soal pemberontakan ketaatan. Jadi dosanya bukan pada buah, dosanya bukan pada pohon, tapi pada hati yang memberontak. Itu yang namanya sinting, sin, dosa. Bukan pastor sin. Oke ya, lanjut. Ya oke, lanjut. Injil Yesus Kristus adalah benang merah providensi Allah dalam sejarah dunia. Even though the gospel baru dikotbahkan pada peristiwa Injil ditulis. Tapi sebenarnya dunia ini sedang dipimpin oleh gospel. Sejak from the beginning until now and the end. The gospel master menguasai dunia ini. Ya, ia memelihara dunia ini melalui Injil dan ia memerintah dan mengontrol dunia ini melalui Injil. So that's why saya excited menjadi penginjil. Saya bersyukur Tuhan selamatkan saya ke 70 kali. Setelah bertahun-tahun di dunia teologi, Tuhan kembali memberikan pencerahan untuk saya, tidak lagi menghabiskan banyak energi untuk mengajar berkhotbah untuk kulit Injil, tapi harus jantung Injil. Saya harus mengevaluasi setiap tahun, khotbah saya per tahun berapa kali, dan berapa banyak kulit Injil yang saya berikan pada jemaat. Kasihan sekali. Kita memberi kulit Injil pada jemaat itu satu penipuan juga. Boleh sekali-sekali. Kulit ayam itu enak, tapi jangan makan kulit ayam terus. Kolesterol. Nggak ada urusan dengan teologi. Tapi karena saya lihat Dr. Jane dan Dr. Budi ya teriluminasi, ada istilah medis lah. Oke. Lanjut Pak, ya. maaf memotong, 7 menit lagi ya Pak. Oh cepat sekali, jam saya nggak berjalan di sini. Oh di kamar itu. Ya, I obey you now. But after this, oke lanjut ya. Oke, ini baru. Sudah Bapak Ibu bacalah buku saya. Kalau Bapak Ibu perlu buku, minta. Serius. Saya tidak merendahkan. Kalau perlu buku dan kekurangan uang, bukan. Karena ada kelebihan uang, kekurangan, boleh kontak saja panitia, minta buku, kami kirim. Tapi kalau ada uang, berapalah? Mau 10 rupiah pun kirimlah. Karena kami pakai juga untuk misi pencetakan buku terus-menerus. Nanti minggu depan akan muncul buku yang ditulis oleh Dr. Hans Podomi tentang akar yang sama. Islam, Hindu, Islam, Kristen, memang berbeda, tapi akarnya sama secara biblical. Very good books. And after that, 2 minggu yang akan datang akan muncul buku teologi gender yang saya harus selesaikan dalam waktu singkat ini. Dan kami perlu dana untuk mencetak buku. Ya, jadi tapi kalau memang nggak ada uang, tak apa, minta itu mulia juga kok. Tapi minta terus nggak bagus. Oke, sorry, yang ngomongnya orang Manado ya, sorry. Baru pulang dari Manado soalnya makan babi, makan semua yang namanya ekstrim habis. Lanjut. Ia memelihara dunia, bla bla bla. Nah, theology of the gospel ada ini. Tema-tema Injil 5 menit lagi. Definisi batasan Injil tidak sesederhana pokok utama pengertian Injil yang telah dikemukakan di atas. Namun hal itu tentu cukup menjelaskan Injil secara definitif, ya. Demikian juga Injil itu tidak terbatas pada tema-tema atau pada pokok-pokok 13 tadi, nggak dibatasi. Tapi kita terbatas. Nah, Injil terbatas pada kita. Tapi Injil tidak pernah terbatas. Mungkin perlu klarifikasi juga bahwa sebenarnya Injil tak pernah dikurangi. Injil tak pernah dilecehkan. Injil tak pernah dikurangi. Tidak pernah dikerdilkan, tidak pernah dikecilkan. Tetapi dikerdilkan pada orang percaya. Beda itu. Injil itu God sovereign, sovereign gospel. Tidak mungkin berubah. Nggak mungkin dikecilkan, nggak mungkin dikerdilkan, nggak mungkin. Tetapi itu akan dikerdilkan pada gereja. Jadi dikecilkan pada gereja, bukan pada Injil itu sendiri. Ini klarifikasi istilah, biar jelas.
Oke, Allah, ini minta 4 menit. Allah adalah Injil. Anugerah Allah adalah Injil. Kan ada 11 tema, tapi saya yang bahas 2 tema. Anugerah Allah adalah Injil. Biarpun dunia ini berbanyak agama, namun secara teologis hanya ada 2 agama, Kristen dan non-Kristen. Secara antropologi, secara sosiologi, secara hukum agama, secara hukum dunia, many religions, but only 2 religion theologically. Ya, Kristen dan non-Kristen. Secara teologi semua agama non-Kristen sama semua, Hindu, Buddha apa sama. Berbeda sama sekali dengan Kristen, beda sekali. Ya, salah satu perbedaan yang mendasar anugerah. Anugerah Allah berbeda dengan anugerah yang lain. Walaupun ada anugerah Lumintang, anugerah Tambu Bolon, anugerah Sihaan, anugerah Simanjuntak. Anugerah adalah tidak berkenaan dengan makan, minum, sembuh, sehat, studi, menikah, lulus doktor, ngaco. Ya, mari kita berdoa makan malam. Bapak, walaupun malam juga nggak bisa dimakan, makan nasi di malam hari. Kami bersyukur untuk anugerah Allah, kami makan malam. Makan malam kok anugerah, merendahkan anugerah. Anugerah itu hanya berkenaan dengan manusia mati dihidupkan kembali oleh Injil. Tolong jangan liar kata-kata teologi. Maka itu belajar teologi penting. Jangan, kalau tidak belajar teologi, perusak gereja. Ini one more time. Yang tidak belajar teologi dengan disiplin tinggi, perusak gereja. Hanya penghias dan penghibur dan perusak. Harus belajar teologi. Jangan semuanya anugerah. Dapat cewek anugerah. Menikah anugerah. Bersetubuh anugerah. Rendah kali anugerah itu. Ya, rendah sekali itu. Saya tidak mau dengar ada mahasiswa saya berdoa depan saya. Terima kasih kami boleh makan bersama-sama dengan Pak Stefri. Ini anugerah. Saya langsung buka mata. Stop. Stop doa. Doa bodoh itu. Nggak benar itu merendahkan anugerah Allah. Anugerah itu berkenaan dengan anakku telah mati, tapi hidup kembali. Orang berdosa diampuni. Itu anugerah. Masya Allah. Ya. Menurut ini Rasul Paulus, coba baca teks Efesians chapter 2 verse 4 until 5. Dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa, tetapi Allah salah ketik ya, kayanya ini kaya. Ini terlalu kaya sampai ada H. Terlalu kaya ini, H tambah H. Dengan anugerah telah menghidupkan kita. Itu anugerah. Masa dapat pacaran, pulang pacaran oleh anugerah. Nggak kecelakaan menyetir mobil. Anugerah, salah. Kebaikan Allah. Ada anugerah Allah, ada kemurahan Allah, ada kebaikan Allah, ada kasih Allah. Belum lagi general love and special love. Belajar teologi ya. Jangan jadi pena tua, pena muda, samas, tapi nggak belajar teologi ya. Itu lebih banyak perusak. Bapak Ibu, gereja ini dirusak oleh pelayan-pelayan gereja, bukan oleh jemaat. Sejarah mengungkapkan. Nah, oke, lanjut. Masih lewat aja lah, tinggal 1 menit. Tes. Oke, tinggal 1 menit. Give me 1 minute, please. Saya sekali mengemis kepada anak saya. Please, give me 1 minute. Ya Pak, silakan. Memang 1 menit, Pak. Nggak boleh lebih. Tunggu, belum ditemukan nih. Oke ya. Ini juga oke. Ini anugerah, ini Injil, ya. Oke, but no time, not enough time. Oke. Finally. Dari pengertian istilah Injil kita menemukan 13 pokok utama mengenai Injil dari 11 tema, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Allah adalah Injil. God is the gospel. And saya juga dikuatkan dengan tulisan John Piper dalam bukunya God is Gospel. Nah, mengapa God is Gospel? Mengapa Allah itu Injil? Karena Allah itu sendiri adalah kabar baik. Tidak ada kabar buruk dan kabar burung. Allah itu senantiasa kabar baik. He has only a good news for you, for me, and for all of us. Ya, God is good news. Semua dari Dia good news. Tidak ada bad news, Batman, no. Semua dari Allah adalah good news, tidak ada yang buruk. Injil adalah ide Allah, God's own idea, and Injil keluar dari anugerah Allah. Injil tentang Allah sendiri,
dan Injil tindakan Allah sendiri. So God is gospel. Marilah kita juga menerjemahkan ini bahwa Stefri adalah hamba Injil. Stefri adalah pemberita Injil. Ya, pernyataan penutup. 2 detik. Enggak lah. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Tanpa Injil tidak akan pernah ada gereja. Sadarlah, tidak ada Injil, tidak ada gereja. Tanpa Injil tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Mau hidup sungguh-sungguh? Mau hidup sesungguhnya? Ya Injil. Tanpa Injil tidak ada pelayanan yang berarti. Tanpa Injil tidak ada pelayanan berkenan kepada Allah. Itulah penutupnya. Terima kasih. Saya baru